Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus Kristus yang sanggup, yang dapat bebaskan Anda dari dosa, kutuk, dan maut, dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan yang diberikan oleh Allah kepada manusia agar manusia diselamatkan. Yesus pernah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Aku." Jadi kawan-kawan yang saat ini mencari-cari jalan keselamatan, jalan pengampunan dosa, jalan yang lurus ke surga, dialah Yesus. Dan jalan ini bukan manusia yang buat, jalan ini Allah sendiri yang membuat. Karena Yesus adalah firman Allah yang datang ke dunia, menjadi manusia, mati untuk menebus dosa kita, tapi telah bangkit dari kematian dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Ya, puji Tuhan, berbahagialah ya kawan-kawan yang telah percaya Yesus, karena saudara diselamatkan. Sobat Waras, masih nggak kalian ingat dengan wajah pria yang ada di layar kaca ini? Ya, dia adalah Salwan Momika, yang informasi tentang Salwan Momika ini viral beberapa bulan lalu ya, tahun lalu lah. Kejadiannya di Swedia, di mana Salwan Momika aktif memprotes Quran. Dia menganggap Quran itu tidak pantas dan Quran itu sebagai kitab yang mengacaukan dunia lah, kira-kira begitu. Dulu dia ini seorang Muslim Arab dari Iran kalau saya nggak salah. Tapi ketika dia sadar, menurut dia ya, dia sadar bahwa isi Quran ini tidak benar, ya, menghambat perkembangan dunia, bahkan mengacaukan dunia. Akhirnya dia murtad ya, meninggalkan Islam, dan kabarnya sih dia menjadi seorang ateis. Dan aksi dia melakukan pembakaran terhadap Quran ini merupakan aksi yang sangat-sangat berani dan sangat-sangat dibenci oleh umat Islam. Bahkan dia dikecam, dicaci maki, dan bahkan Swedia ya menjadi sasaran juga amukan dari umat Islam gara-gara memberikan kebebasan kepada Salwan Momika untuk melakukan aksi-aksi pembakaran Quran, bahkan menginjak Quran, merobek-robek Quran. Ya. Dan setelah itu berita tentang Salwan Momika lenyap. Dan tiba-tiba kemarin muncul berita terbaru dari Salwan Momika bahwa dia dikabarkan tewas secara tiba-tiba di Norwegia. Ya, banyak spekulasi berdatangan, bahkan diduga dia ini dibunuh ya oleh umat seberang ini, ya, oleh orang-orang yang membenci dia. Bagaimana informasi selanjutnya kawan-kawan? Saksikan tayangan ini sampai tuntas. Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, hari ini tukang masih bekerja ya untuk plester bagian slope ini ya, slope tengah. Slope tengah ini? Slope tengah? Ya, slope tengah yang. Iya. Karena tiang-tiang sudah selesai, tinggal slope tengah. Oke. Ini bagian dalam ya. Kita habis ini plafon dulu. Habis plafon, bongkar semua, baru turun lantai. Ini kayu-kayu plafon sudah ada ya. Kayu-kayu untuk plafon sudah ada. Oke Sobat Waras, thank you untuk dukungannya. Tuhan berkati. Oke, kita kembali ke tayangan kita. Kita lihat informasi ini Sobat Waras. Ini ya, kita melihat informasi ini dari awal ya, supaya jelas informasinya seperti apa. Norwegia ya, Salwan Momika, mantan pemimpin milisi Irak yang menjadi pengikut keras Islam, dilaporkan ditemukan yang menjadi pengkritik keras Islam. Oh, dia ini dari Irak, ya, bukan Iran tapi Irak. Dilaporkan ditemukan tewas secara tiba-tiba di Norwegia pada hari Selasa waktu setempat.
Momika yang menjadi terkenal secara global karena memperjuangkan kebebasan berpendapat dengan membakar kitab suci umat Islam Al-Quran di depan umum. Baru-baru ini pindah ke Norwegia dari Swedia. Jadi ternyata dia sudah pindah dari Swedia ya, dan pindahnya ke Norwegia. Momika mengabarkan ya dirinya sebagai seorang kritikus dan pemikir ateis liberal. Sebelum menyatakan diri sebagai ateis, ia memeluk agama Kristen. Ya, saat Idul Adha Juni 2023, Salwan Momika mengejutkan dunia dengan menginjak-injak salinan Al-Quran lalu membakarnya di depan masjid terbesar di Stockholm. Radio Genoa melaporkan bahwa pria berusia 30 pria berumur 37 tahun itu ditemukan tewas dan mengkonfirmasikan beberapa saat kemudian bahwa konfirmasi lebih lanjut masih menunggu. Mayat pengungsi Irak dan kritikus Islam Salwan Sabah Mati Momika telah ditemukan di Norwegia. Momika dikenal karena mengorganisir demonstrasi di Swedia di mana dia membakar Al-Quran di depan umum beberapa kali. Tulis Radio Genoa DX ya, melansir India Today Rabu 3 April 2024. Mereka mengumumkan kematian Momika ya dengan lebih dari 1 juta tayangan, menghapus tweet tersebut. Kami menunggu konfirmasi lebih lanjut mereka. Jadi tweet tersebut sudah dihapus ya. Kabar tentang kematian Salwan Momika ini dari akun X ya. Dan tapi setelah 1 juta tayangan, informasi itu dihapus kembali. Ya, jadi masih tanda tanya apakah memang Salwan ini benar-benar sudah tewas atau belum, kawan-kawan ya. Ya. Kenapa sekali kan ini? Ya, spekulasi pun beredar di media sosial, khususnya X di Instagram. Pada kolom reply tweet tersebut banyak ya beragam tanggapan bahwa Momika tiba-tiba jatuh sakit. Ada yang mengatakan tiba-tiba jatuh sakit. Tak sedikit pula yang berkata bahwa ia dibunuh. Ya, ada yang mengatakan dia dibunuh. Beberapa percaya bahwa kematiannya terjadi secara natural. Ya, kalau saya sih ya, saya percaya dia dibunuh ini. Ya, saya nggak mungkin kematiannya tiba-tiba ya, pasti dia dibunuh ini. Namanya mulai redup. Salwan Momika kembali menjadi berita setelah dia menyatakan bahwa ia pindah ke Norwegia dari Swedia. Dia diberikan izin tinggal Swedia pada tahun 2021. Momika pindah dari Irak pada tahun 2018 mencari suaka. Jadi memang mereka banyak ya imigran Arab ini tidak nyaman dengan negara mereka dan mereka mencari suaka di Eropa ya. Lalu meskipun ia seorang pemeluk Kristen yang berubah menjadi ateis, Momika berperilaku seperti seorang mantan muslim yang ekstrim. Hari ini saya meninggalkan Swedia dan sekarang berada di Norwegia di bawah perlindungan pihak berwenang Norwegia, tulis Salwan Momika pada 27 Maret lalu dari akun X-nya. Saya mengajukan permohonan suaka dengan perlindungan internasional ke Norwegia karena Swedia tidak menerima suaka bagi para filsuf dan pemikir, namun hanya menerima suaka bagi teroris. Ya, kecintaan dan rasa hormat saya terhadap rakyat Swedia akan tetap sama. Namun, ya, penganiayaan yang saya alami oleh rezim Norwegia, pihak berwenang Swedia tidak mewakili Swedia, tambahnya dalam postingan tersebut. Swedia menghadapi kemarahan negara-negara Islam karena menjadi negara tempat Salwan Momika bernaung. Dia menyebut Al-Quran, kitab suci umat Islam, sebagai kitab paling berbahaya di dunia. Ya, jadi Salwan Momika mengatakan bahwa Quran itu adalah kitab paling berbahaya di dunia. Ya, selain itu kawan-kawan,
Ya, selain itu kita lihat juga informasi lain tentang Salam Mika ini. Saya akan melanjutkan perjuangan saya melawan ideologi Islam. Sejak saya mulai perjuangan melawan Islam, saya telah membayar dan terus membayar harganya, dan saya siap untuk itu. Beberapa pun biaya, kata Salam Mika dalam update tanggal 27 Maret ya, menekankan tekadnya. Artinya dia tidak peduli, dia akan terus melakukan perlawanan terhadap Islam, karena menurut dia Islam itu adalah ajaran yang berbahaya bagi dunia, ya. Ya, apapun alasan Salam Mika itu pilihan ya, pilihan dia. Dan kawan-kawan, Salam Mika ini ya, karena kecaman, Badan Imigrasi Swedia memutuskan untuk mencabut izin tinggal Mika setelah mengetahui bahwa pencari suaka asal Irak tersebut memberikan informasi palsu dalam permohonan suakanya. Salam Mika juga memprovokasi pendukung Palestina di tengah perang Israel-Hamas dengan postingan gambar pembakaran bendera Palestina. Ya, itu kawan-kawannya memang tidak mudah ya melakukan perlawanan seperti yang dilakukan oleh Salam Mika ini. Memang nyawa menjadi taruhan kawan-kawan ya, karena ya, apa yang dilakukan oleh Salam Mika ini ya merupakan tindakan yang ya sangat-sangat berbahaya ya bagi nyawanya sendiri. Tapi itulah pilihan ya, pilihan Salman, karena dia benar-benar meyakini apa yang dia buat ini sebagai langkah untuk menyadarkan orang supaya jangan lagi mempercayai Quran ya, karena Salman menganggap Quran ini adalah kitab atau buku yang paling berbahaya bagi dunia ya. Bahkan dia mengatakan dalam beberapa informasi yang saya dapat ya, dia mengatakan bahwa Quran ini sudah tidak pantas ya, tidak pantas dan mengerikan lah, sehingga dia melakukan beberapa aksi pembakaran Quran, lalu menginjak-injak Quran dan lain sebagainya ya. Ini beberapa foto ya, salah satu foto yang dia lakukan, membakar Quran dengan santainya di Swedia. Akibat kejadian itu dia dikecam oleh dunia, bahkan Swedia juga menjadi sasaran amukan massa, meminta supaya Salam Mika ini dipenjara lah atau bagaimana. Akhirnya Salam Mika dicabut izin tinggalnya di Swedia, lalu dia pindah di Norwegia. Setelah itu di Norwegia ya, dia dikabarkan sudah meninggal dunia, tewas ya. Ya kasihan juga ya. Ya tapi itulah itulah yang terjadi ya. Memang ada ajaran di seberang memang seperti itu. Kalau ada yang menghina Nabi atau menghina Quran ya harus dihukum mati ya. Itu kawan-kawan informasi yang dapat saya kabarkan ya. Semoga tayangan ini menyadarkan kita sebenarnya ya, kalau ada orang yang menghina agama kita ya sudahlah, biarkanlah dia dengan Tuhan. Tidak ada hak kita untuk mengambil nyawa orang. Biarkanlah Tuhan sendiri yang akan beracara dengan dia. Tidak usah kita sebagai manusia mau sok-sok ya bela Tuhan ya, karena Tuhan itu maha kuasa dan dia bisa berbuat apapun ya. Bahkan kalaupun ada orang yang menghina agama kita, itu pun dalam atas izin Tuhan, atas izin Tuhan, begitu ya. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya ya. Salam sejahtera, salam waras, God bless you and bye bye, salam.